Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat dan selalu semangat ya. Nah teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen berbagi sedikit terkait dengan contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan. Nah teman-teman pernah nggak dapat undangan yang mencurigakan? Teman-teman ngaku-ngaku, ada yang ngaku-ngaku gitu ya. Oh ini ada undangan tes nih. Terus habis itu ada undangan untuk interview dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu adalah palsu. Nah, aku pengen diskusi bareng teman-teman semua di sini. Jangan sampai nanti ada yang tertipu ya. Karena sebenarnya gampang banget untuk identifikasinya. Kalau di sini ada yang belum pernah dapat contoh undangannya, nggak masalah. Kita akan belajar bareng. Kalau ada yang udah dapat, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya. Silahkan bagikan videoku ini biar orang-orang di sekitar teman-teman nggak gampang ketipu. Jangan sampai ada anak, saudara, tetangga, teman yang tertipu. Nah, teman-teman, video ini aku bikin tanggal 25 Agustus 2024. File penipuannya ini tanggalnya 20 Agustus, jadi masih di minggu yang sama, belum ada satu minggu ya. Ini adalah contoh dari undangan kerja palsu yang mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi teman-teman nonton videoku cuma sampai sini udah tahu nih kalau ada file kayak gini, ini jelas palsu. Tapi kan di sini teman-teman nggak cuma mau pinter buat diri sendiri ya. Nanti kalau ada yang nanya, loh ini palsunya dari mana? Biar teman-teman paham nih. Nah, yuk kita belajar bareng. Nanti teman-teman juga bisa belajar dari channel YouTubeku ini, teman-teman. Buka aja channel YouTubeku ini, buka bagian playlist, kemudian buka di sini playlist. Kumpulan undangan kerja palsu. Di sini aku udah menghimpun cukup banyak video ya yang mengatasnamakan perusahaan-perusahaan besar bereputasi bagus kayak gitu. Di sini malah video pertama nih aku taruh di atas. Aku pernah bahas soal penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Nah, sekarang aku pengen bahas soal BPJS Ketenagakerjaan. Ini teman-teman tinggal scroll aja. Ini contoh undangan kerja palsu yang macam-macam, teman-teman. Nanti pelajari aja. Gimana caranya? Yuk kita identifikasinya. Jadi gini, teman-teman. Kalau teman-teman misalkan nggak ngerti kalau ini palsu, anggap aja barusan dapat ya undangan ini kan. Lalu apa yang harus dilakukan? Setiap kali teman-teman memperoleh suatu undangan kerja, teman-teman cek dulu apakah teman-teman ngelamar ke sana nggak, ngelamarnya via apa dan lain-lain. Nah, misalkan teman-teman nggak ngerti ini asli atau enggak, apa yang harus dilakukan? Kita cek dulu di sumber-sumber resminya. Sumber resmi paling gampang tuh website perusahaan atau sosial medianya. Ini di sini aku buka LinkedIn-nya gitu. Ini adalah official LinkedIn BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman ya. Di sini memang nggak ada informasi soal loker, tapi dari sini kita jadi tahu bahwa oh ini loh website resmi dari BPJS Ketenagakerjaan gitu. Kemudian aku meluncur tuh ke sini ya. Aku meluncur ke sini dan ini adalah halaman resmi dari BPJS Ketenagakerjaan kayak gitu. Di sini teman-teman nggak bakal ngelihat apapun ya. Kita cari dulu halaman karirnya di mana. Scroll aja ke bawah, teman-teman. Di sini teman-teman akan menemukan bagian karir. Mana bagian karir, teman-teman lihat? Ya, ini ya. Nah, ini adalah bagian karir. Di sini ada dua poin yang teman-teman bisa lihat. Ini adalah official saluran untuk menghubungi BPJS Ketenagakerjaan. Dan di sini adalah halaman karirnya. Nah, kita kan sebenarnya pengen cari info dulu nih. Undangan ini tuh bisa kelihatan asli atau palsu tuh pegangan kita apa? Pegangan kita ya informasi dari halaman karirnya ini. Coba kita klik gitu ya. Kalau udah diklik, maka dia akan muncul pop up, teman-teman. Akan muncul pop up tab baru kayak gini. Nah, ini adalah halaman rekrutmen dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita lihat di sini, memang lagi nggak ada apa-apa ya teman-teman ya, gitu ya. Di sini kemarin terakhir ada rekrutmen kayak gini ya teman-teman ya. Tapi bukan loker. Kita scroll ke bawah di sini, lowongan sedang tidak tersedia nih di sini nih tulisannya nih gitu. Kita coba baca-baca dulu. Ya, apakah ada lowongan? Oh, lagi nggak ada. Kalau reguler ada nggak? Nggak ada. Beasiswa? Nggak ada. Pro hire? Kampus hire? Ini nanti ODP nanti dibuka secara berkala aja teman-teman official sosmednya juga. Nah, ini lengkap ya sebenarnya kalau mau nyari di sini ya teman-teman ya. Gitu. Tapi kan lagi nggak ada. Informasi apa sih yang pengen kita cari? Ini loh teman-teman. Di sini BPJS Ketenagakerjaan sudah menyampaikan dengan detail bahwa intinya adalah
tidak ada pengumuman lolos atau gugur dalam suatu proses rekrutmennya yang disampaikan melalui SMS atau email. Nah, surat panggilannya ini dikirim via email. Nah, itu udah sus banget ya, suspicious banget, mencurigakan banget. Terus di sini disampaikan seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya. Artinya, kalau di undangan kerja ini ada suatu pungutan-pungutan biaya dalam bentuk apapun, berarti jelas palsu karena sudah dideklarasikan di halaman resminya ini. Dan di sini disampaikan juga BPJS tidak bekerja sama dengan travel agent tertentu untuk akomodasi. Nah, ini poin-poinnya jelas, teman-teman. Jadi pegangan kita adalah, oh kalau pengumuman ya lewat sini, nggak lewat email, terus nggak ada biaya-biaya apapun, nggak ada travel agent perjalanan apapun kayak gitu. Nah, itu yang harus kita pegang. Setelah kita paham itu ya teman-teman ya, kita tinggal buka undangannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah memahami kalimat yang ada di sini, teman-teman identifikasi file PDF ini gampang banget. Kenapa? Karena kita coba yuk identifikasi. Tadi kan ada biaya akomodasi, travel agent, dan biaya-biaya gitu intinya ya. Ada perjalanan travel agent. Nah, kita lihat. Kita coba temukan kata-kata kunci, kata-kata yang merujuk bahwa kita tuh harus ngeluarin duit. Kita harus melakukan ini itu karena sudah ada travel agent dan teman-temannya. Kita coba identifikasi satu-satu. Jadi teman-teman nggak usah buru-buru seneng. Oh ini kelihatan asli nih, kopnya asli. Terus rapi kayak gini. Oh jangan salah teman-teman. Tahun ini apa sih ya? Udah 2024 ini undangan palsu aja bisa dibikin rapi teman-teman gitu ya dengan majunya teknologi. Jadi teman-teman job seeker di sini harus lebih pintar. Yuk kita lihat satu persatu. Ini ada 5 halaman. Kita lihat di halaman pertama apakah ada suatu kerugian yang mungkin bisa muncul. Kita cari dulu kata-kata yang menyebutkan kerugian finansial. Ada nggak gitu? Paling gampang tuh kita cuma nyari kerugian finansial dulu. Belum ada ya teman-teman ya gitu. Oke. Wah, ini ada copyright juga nih. Wah, ini yang bikin tambah canggih nih ya undangannya nih. Rapi nih dibandingkan undangan-undangan yang kemarin kita pernah bahas, aku pernah bahas di videoku sebelumnya. Halaman pertama nggak ada nih kerugian finansial. Yuk, kita belajar ke halaman kedua. Ada nggak suatu kalimat-kalimat yang merujuk pada suatu biaya-biaya atau transportasi tadi akomodasi dan teman-temannya? Ada, teman-teman. Nih, di sini ada pengembalian dana akomodasi. Kalau pengembalian itu kan berarti ada yang diserahkan terus dikembalikan ya, gitu. Terus ada dana akomodasi. Ya, ini udah ada nih. Ini adalah contoh kata kunci yang merujuk akan adanya biaya. Jadi di halaman kedua udah langsung ketahuan ini palsu. Coba kita lihat lagi istilah-istilah yang lainnya. Ada akomodasi, transportasi. Ini kan bertentangan dengan yang ada di website tadi ya. Udah dikatakan nggak ada akomodasi itu. Terus nih ada nih bukti pembayaran tiket dari admin reservasi. Jelas bertentangan dengan website resminya. Ini udah ada dua nih, ya kan? Terus apa lagi yang ada di sini? Nih, admin reservasi. Nggak ada reservasi-reservasi. Tes itu tidak dipungut biaya, apapun juga bentuknya gitu. Jadi dari halaman kedua kita udah bisa menemukan ya kerugian finansial yang mungkin akan ditimbulkan. Jelas palsu. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Kita lanjut ke halaman yang ketiga. Adakah kata-kata yang merujuk pada kerugian finansial? Kita coba lihat dulu. Ini ada nih teman-teman. Melakukan reservasi tiket transportasi. Nggak ada tiket-tiket reservasi. Ini ada admin reservasi lagi. Kontak person reservasi BUMN. Ini ada nomor-nomor WA nih teman-teman nih. Nah, ini pasti yakin aku 100% ini nomor WA dari penipu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi nggak usah peduliin kalimat-kalimat kayak gini, nggak usah diisi. Ini jelas penipuan. Udah halaman ketiga juga udah ada ya kata-kata penipuan. Gampang identifikasinya kayak gitu teman-teman. Kita turun lagi ke bawah ke halaman keempat. Ada nggak kerugian finansial yang ada di sini? Oh ada ini teman-teman. Malah lebih banyak nih teman-teman. Ini aku ajarin. Ini isinya adalah kalimat sugestif untuk kayak mirip-mirip kayak hipnotis jarak jauh pakai kata-kata gitu teman-teman. Nih ya teman-teman ya. Aku akan tandain, perhatikan baik-baik. Biaya transportasi. Nih, disediakan hotel dan transportasi. Penggantian dibayarkan. Akomodasi, biaya tiket transportasi. Reservasi lagi. Pembayaran tiket.
beban sementara, penggantian biaya, penggantian biaya lagi, tiket transportasi, bukti transfer, admin reservasi, akomodasi konsumsi, admin reservasi lagi. Ayo kita belajar lagi teman-teman. Reservasi tiket, transportasi, reservasi lagi, akomodasi lagi, menjemput, mobilisasi, pemulangan, biaya peserta dapat penggantian dana, reservasi tiket. Teman-teman, dari yang aku garis-garisin ini teman-teman sadar sesuatu nggak? Teman-teman sadar nggak kalau ada pengulangan kata, pengulangan frasa gitu ya? Akomodasi, hotel, transportasi, biaya, penggantian biaya, admin reservasi, dan lain-lain. Kayak diulang-ulang gitu loh teman-teman. Gitu. Nah ini yang aku sebut sebagai kata sugestif. Maksud dari pembuat undangan ini adalah tidak untuk setiap orang yang lagi mau ditipu itu hafal setiap kata, setiap tanda baca, nggak perlu. Yang mereka butuhkan tuh apa? Ini kenapa kok ada kata-kata diulang-ulang ini? Ya biar masuk ke otak kita gitu. Jadi mustahil memang bagi kita hafal setiap kata yang ada di sini. Tapi penipu tuh cuma butuh sugesti aja. Mana yang mau ditekankan itu ditebelinya tuh nggak cuma lewat hurufnya ditebelin dan lain-lain. Nge-highlightnya tuh nggak cuma di uppercase, di bold, underline, nggak gitu. Diulang-ulang. Jadi nanti bagi teman-teman di sini yang buru-buru seneng ngelihat undangan kayak gini, pasti akan tergerak untuk apa? Ya tadi transfer lah kayak gitu. Karena di otaknya saya cuma BPJS diganti kok untuk akomodasi kok. Nanti ada pengembalian kok, aku dapat ini itu kok BPJS gitu diulang-ulang kayak gitu. Nah, ini menurutku adalah core inti dari penipuan ini di halaman keempat ya untuk file ini ya gitu. Yang mana di sini kita bisa melihat banyak sekali kata-kata kunci yang diulang-ulang. Ini adalah kata-kata sugestif untuk menipu otak kita gitu. Nah, bagi teman-teman yang nonton ini dan baru tahu pola ini silahkan bagikan videoku ini ke siapapun juga gitu. Jangan sampai teman-teman males nge-share terus malah yang kena amit-amit orang di sekitar kita gitu ya. Jadi ini halaman keempat jelas banget penipuannya, tebel banget nih banyak kata kuncinya. Kita masuk ke halaman kelima. Apa nih? Oh, ini juga lanjutan dari kalimat penipuan tadi. Yuk kita identifikasi bareng lagi ya di sini ya. Admin reservasi, admin reservasi, biaya akomodasi, harga tiket, admin reservasi, pembayaran, tiket, pembayaran, setoran, pembayaran, admin reservasi, etiket, etiket, reservasi. Dah, ini sama juga diulang-ulang, tapi yang ada di halaman 5 ini tidak sebanyak di halaman 4 ya gitu. Jadi ini adalah penipuan yang sama, teman-teman. Polanya sama dari bertahun-tahun yang lalu. Waktu aku mungkin masih kuliah juga aku dapat file-file tipe kayak gini. Paling ini kelihatan lebih rapi aja menurutku dibandingkan penipuan sebelumnya. Bahasanya, formatnya ini ada Garudanya di sini, terus headline-nya udah lebih rapi. Ini yang nipu udah lebih jago nih untuk bikin file-file kayak gini. Jadi ini udah jelas ya teman-teman, ini adalah palsu. Kalau teman-teman ya pengen daftar BPJS ya lewatnya rekrutmen bersama BUMN misalkan, ya kan? Kan itu kemarin muncul nih tahun 2024 atau ini lewat halaman rekrutmennya di sini aja gitu. Teman-teman nggak usah kemana-mana ke halaman rekrutmennya dari BPJS Ketenaga Kerjaan kayak gitu. Nggak usah lari kemana-mana gitu. Sorry sinyalku lagi error. Nah di sini tinggal buka halaman BPJS Ketenaga Kerjaan, scroll paling bawah. Udah di sini tuh ada bagian rekrutmen gitu, ada bagian karir gitu. Teman-teman tinggal klik yang sini saja, nggak usah kemana-mana gitu. Ini websitenya gitu. Jadi barusan itu adalah contoh dari undangan kerja yang palsu gitu ya. Jadi jangan sampai kalau teman-teman udah paham ini, jangan sampai ketipu. Kenapa aku bilang jangan sampai? Karena ini simpel banget, receh lah nipunya. Terus yang kedua adalah nih teman-teman, yang tadi aku bilang di channel YouTubeku, teman-teman buka aja playlist yang judulnya kumpulan undangan kerja palsu. Ini aku udah bahas banyak banget perusahaan, namanya beda-beda sih perusahaannya. Tapi sebagian itu formatnya ya kayak yang BPJS Ketenagakerjaan ini palsu-palsunya gitu. Ini malah video pertama aku BPJS Kesehatan yang tadi aku bilang. Ini formatnya ya kayak gitu, biaya-biaya, entah biaya yang ditransfer lah, ada biaya yang buat
Zoom meeting yang cuma hampir 300 ribuan, ada yang jutaan kayak gitu. Polanya sama teman-teman, oke? Jadi paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya, terkait dengan contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau teman-teman di sini ada yang udah pernah dapat undangan sejenis, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa aku ingat lagi, jangan buru-buru seneng saat teman-teman itu dapat undangan kerja. Cek dulu. Yang nomor dua adalah teman-teman job seeker di sini jangan cuma belajar gimana caranya nemukan informasi loker buat dilamar. Tapi teman-teman di sini juga belajar gimana cara ngebedain loker asli dan loker palsu, undangan asli dan undangan palsu. Dan jangan malas belajar soal itu. Kenapa? Karena di luar sana banyak banget orang yang sedang belajar gimana cara nipu kalian. Kayak gitu. Oke? Sementara dari aku itu dulu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses selalu.